Hai, ketemu lagi hari ini. Sudah hari Sabtu tanggal 7 November tahun 2020. Selamat datang di Bacaan Harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk melihat rangkuman bacaan hari ini. Hari Sabtu saya mulai dengan Rumi. Saya mengambil kartu yang di tengah setelah diacak dan kita dapat The Angel Rasbar. Apa yang disampaikan dari sini adalah tell me the truth. I ask love. What are you? I am the everlasting life. Love said. I am the recurring joy of living. Hari ini tentang cinta. Cinta yang selalu hidup, cinta yang abadi. Walaupun kadang-kadang kita sepertinya tidak memegang cinta di tangan, ya sepertinya kita tidak punya cinta, that is not true, karena cinta itu selalu ada dan dia muncul dalam bentuk kebahagiaan, datang lagi dan lagi dan lagi. Mungkin cinta hari ini kita wujudkan sebagai cinta kepada hal yang baru, pada anak kita, pada keluarga kita, pada orang-orang yang punya hubungan sedarah atau yang tidak sedarah, ya artinya memang orang-orang terdekat kita bisa katakan sebagai keluarga juga. Ini bacaan umum dan tidak semua orang punya kemewahan untuk bisa dekat dengan orang yang sedarah, ya, atau yang menjadi pasangan hidup yang sudah menjadi keluarga dalam arti kata sebenarnya. Dan ini kita mengarah pada cinta, dan sepertinya sih ini adalah tentang cinta yang abadi tadi, karena gambar jangkarnya ini juga menunjukkan bahwa ini bukan waktu yang sebentar. Kita memang ingin berhenti menilik arti kata cinta itu sendiri. Dan di sini yang pertama kartunya adalah free yourself, dan menurut saya cinta itu adalah membebaskan. Cinta itu tidak mengikat. Kenapa? Karena cinta itu sendiri adalah ikatan sebenarnya, bonding. Ikatan yang tanpa kita harus memanipulasi, dia akan selalu ada di situ, recurring joy of life. Jadi cinta yang mengikat, yang membuat kita terbelenggu, itu not exactly cinta sebenarnya. Itu adalah keinginan, desire, kebutuhan untuk memiliki. Cinta itu membebaskan. Kalau menurut saya, cinta itu membebaskan, membiarkannya dia terbang, karena kita paham bahwa bagaimanapun juga ikatan itu selalu ada, karena cinta sendiri pada hakikatnya adalah ikatan yang sukarela, yang tidak dipaksakan. Raise your vibration, menurut saya ini termasuk yang menjelaskan bahwa cinta itu adalah cinta tingkat tinggi, di mana kita tidak mengatur, kita tidak memanipulasi apapun maknanya. Ya, karena bacaan ini kita ambil dulu aja poin-poin. Jadi ada 3 kartu. Yang pertama adalah King of Spring, inspiring, dramatic, ambitious, wise. Dan kalau kita lihat gambarnya bahwa dia punya kekuatan, dia memang harus punya daerah yang dia bisa kuasai. Jadi kalau misalnya dia dalam bentuk burung itu bisa terbang kemana aja, dia bebas. Dia akan kembali lagi ke sini. Karena apa? Karena ya memang cinta itu sendiri membebaskan dia untuk memiliki ambisinya sendiri, mengejar misi hidupnya. Dan kadang-kadang memang dramatis, karena cinta itu datang dengan emosi, dan ketika emosi itu menjadi flat, menjadi datar, kadang-kadang kita sendiri merasa apakah kita masih mencintai, karena kita sebagai manusia yang fisik, cinta itu perlu gairah, dan barangkali wujud dari cinta yang kita inginkan pada saat ini, dan ini adalah kartu yang di awal, artinya memang kita belajar cinta dari gairah. Hanya saja pada saat cinta sama dengan gairah tadi, itu kita tidak bisa membedakan mana cinta yang membebaskan dan cinta yang obsesi. Dan berikutnya adalah Prince of Autumn. Ini adalah sebenarnya menawarkan tentang yang sifatnya fisik juga, trustworthy, dedicated, protective, funny. Jadi ini memang masih sama ya gairah, dan ini bentuknya dalam keseharian.
Dan Eight of Autumn ini menunjukkan kalau kita memang harus belajar banyak tentang cinta. Bahwa cinta itu ya law of attraction. Jadi menurut saya, walaupun ini bisa dibaca dengan berbagai cara, karena ini tema pertamanya adalah tentang cinta, saya mengartikan ini, terserah ya kalau teman-teman mengartikan dalam pekerjaan, karena memang biasanya Pentacles di sini disebut autumn itu biasanya tentang sesuatu yang fisik, pekerjaan, keuangan, materi, tapi ini materi dalam bentuk cinta. Tapi Eight of Autumn sendiri sebenarnya energinya adalah belajar, dan kita lihat gambarnya ini, kita perlu banyak belajar tentang cinta. Cinta, menjadikan cinta ini adalah cinta yang abadi. Dan kalau menurut saya, karena ini gambarnya anak, itu kan sebenarnya yang dibutuhkan oleh seorang anak adalah cinta yang abadi, cinta yang tidak pernah hilang, yang tidak ada titik akhirnya. Sampai mati, sampai akhir hayat, itu cinta itu tetap ada. Dan untuk bisa memelihara cinta itu tetap ada adalah kita harus belajar banyak tentang cinta itu sendiri. Cinta yang membebaskan, cinta yang membiarkan anak memilih apa yang menjadi cita-citanya dia, tanpa harus kita memaksakan dia untuk menjalani kehidupan yang kita pikir adalah terbaik buat dia, karena dia punya pandangan sendiri tentang bagaimana kehidupan. Dia bisa banyak belajar dari kita, dan itu adalah salah satu tahap kehidupan. Tetapi bagaimana memandang dunia, kita punya batas waktu untuk mampu mempengaruhi anak itu. Pada akhirnya anak itu menjadi orang yang bebas menentukan kemana dia akan mengarah. Dan pada akhirnya dia akan selalu coming home kepada kita. Kalau kita ibaratkan cinta itu kepada anak, ya kita bisa ganti kepada pasangan, kepada teman. Kita membiarkan teman kita mengerjakan apa yang dia sukai, melepaskan diri dari kita, mengejar cita-citanya. Tapi kita paham bahwa cinta kita sebagai teman tidak pernah hilang, karena kita selalu mampu menemukan cara untuk bertemu kembali, karena bonding itu sudah terbentuk. Ya, dan ini karena bulan pada saat ini ada di Cancer di 28 derajat pada pukul 12. Jadi sore hari dia sudah masuk ke Leo. Energi Leo memang adalah tentang cinta, sebenarnya cinta, desire, keinginan untuk gairah tersebut. Nah, karena bulan itu oposisi, paginya oposisi dengan Jupiter, kemudian Pluto. Jupiter dan Pluto juga lagi conjunction. Dan pada pukul 12 dia oposisi dengan Saturnus, maka memang cinta yang kita miliki sekarang, cinta di rumah, cinta di dalam kebebasan kita berekspresi secara pribadi dengan privasinya sendiri, kemudian masuk ke cinta kepada orang lain, ya Leo, energi Leonya sore hari, dimana sebenarnya oposisi juga sudah mulai tidak terlalu kental pada saat ini. Itu jadi memang pagi hari kita merasakan ada energi yang tension, ya karena ini T-square, tension tentang cinta. Dan kemudian seperti kita diingatkan, hey, cinta itu adalah membebaskan. Dan kalau cinta itu memang sudah terbentuk, maka hubungan ini tidak akan pernah mati, karena cinta selalu mampu menemukan jalannya untuk menghubungkan lagi antara dua pihak yang saling mencintai ini. Dan tadi saya mengatakan tidak hanya dalam hubungan cinta asmara atau romantik. Kalau dari tarotnya hari ini, iya, memang hari ini kita mencoba untuk memahami dengan logika apa itu cinta. Kenapa? Karena memang ada perubahan. Ada yang bergeser tentang pandangan kita terhadap kestabilan. Dan rasanya memang hari ini kestabilan mungkin sedikit agak diguncang. Dan barangkali ada kaitannya dengan topik anak kita atau orang yang paling kita sayangi, di mana dia tidak bisa secara bebas mengungkapkan apa yang menjadi perasaan dia. Jadi kita berusaha untuk mencari kejelasan. Dan karena kembali tentang cinta,
Sementara konfliknya adalah tentang logika atau intelektual, maka cobalah untuk membebaskan, karena kalau logika kita hantam dengan logika yang tidak sejalan, itu nggak ada jalan keluar kecuali memang melihat perbedaan. Cinta membebaskan, orang memilih hal yang berbeda dari kita. Kita hanya perlu memahami bahwa dia sedang mengejar cintanya. Biarkan dia menggunakan logika dalam mengejar cintanya. Saya akan ambil messages from spirit untuk menutup bacaan hari ini. Your physical body is your ally, your friend. Its natural state, always and with no exception, is that of perfect balance and well-being. In other words, perfect health. Oke. Kalau bacaan ini hanya mengingatkan kita untuk balance. Balance karena kita hidup di dunia material ini, somehow kalau ada sesuatu yang mengganggu pasti akan berpengaruh pada kesehatan kita. Saya akan ambil satu lagi dari self love. 5 kartu yang saya pencet. Kita lihat apakah bisa menjelaskan. Ya, outcome-nya memang kesedihan hari ini somehow. Ya, karena sepertinya memang ada perbedaan yang besar. Jadi kita fokus pada kesehatan kita hari ini. Situasinya adalah set boundaries, ya. Dua orang yang berbeda punya cara berpikirnya sendiri, punya desire-nya sendiri, dan challenge-nya adalah kita kecewa dengan pilihan yang berbeda dari kita. Solusinya adalah kita mencoba untuk membebaskan diri dan mungkin membebaskan dia, tapi break free-nya, cinta yang membebaskan paling tidak sudah keluar beberapa kali di sini. You are here for a purpose, remember it or define it for yourself. Ini adalah advice-nya. Jadi setiap orang memang punya misinya sendiri, dan kadang-kadang misinya itu mungkin kita tidak sejalan, tidak sinkron, tapi itulah yang kita rasakan hari ini. So, barangkali yang perlu diingat adalah itu tadi, konsep tentang cinta yang membebaskan, karena cinta itu pada hakikatnya adalah ikatan yang ada secara sukarela, dan dia akan mampu menemukan kembali jalannya ke cinta. Oke, Wenita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.